Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kembali kita bisa duduk untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada sebuah hadis yang menjelaskan tentang 7 perkara dari tanda-tanda nubuah kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 7 tanda ini bagian daripada tanda-tanda kiamat kecil. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kalian banyak-banyak melakukan amal soleh sebelum datang 7 perkara. Apa 7 perkara itu? Kata Nabi SAW, hal tantadiruna illa faqran munsiyah. Apakah kalian akan menunggu untuk tidak melakukan amal kebaikan sampai datang kefakiran yang melupakan? Ini satu. Yang kedua, au ghinan mutghiyah, atau kekayaan yang menjadikan dia melampaui batas. 2. Atau yang ketiga, au maradan mufsidah, ataupun sakit yang merusak badan. Kemudian yang keempat, au haraman mufannida, ataupun pikun yang menghilangkan akal. Kemudian yang nomor 5-nya, au mautan mujhiza, atau kematian mendadak. Awid dajjal, ataupun kedatangan dajjal. Awis sa'atu fasyarru ghaibun yuntadhar, dan dajjal adalah seburuk-buruk perkara gaib yang ditunggu. Dan yang terakhir, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar, ataupun hari kiamat yang kalau datang sangat menakutkan dan menyakitkan. Inilah 7 perkara yang disabdakan Nabi dan termasuk alamatun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas." Terkadang hari itu diputar oleh Allah. Kadang di bawah, kadang di atas. Kadang sakit, kadang sehat. Kadang hidup, kadang juga mati. Kadang senang, kadang menangis. Begitulah manusia. Gak mungkin satu kondisi itu tertawa seumur hidupnya. Gak ada, disangka gila nanti. Atau nangis terus, makin ditambah stres gitu ya. Jadi orang itu pasti kehidupannya akan berpasang-pasangan itu. Lah 7 perkara ini disabdakan Nabi SAW sebagai ujian bagi kita. Ujian dalam hidup kita, bahwa setiap manusia itu akan diuji. Di sini Nabi mengatakan, badiru bil a'mal, bersegeralah beramal. Jangan ditunda-tunda. Kalau ada waktu, beramal. Waktunya sholat, sholat. Disempatkan baca Quran. Waktunya ngaji, ya ngaji gitu ya. Waktunya sedekah, sedekah. Segera, mumpung masih ada waktu. Kenapa demikian? Karena ada waktu-waktu di mana orang terhenti untuk melakukan amal kebaikan. Kata Rasul, hal tantadiruna illa faqran munsiya au ghinan mutghiyah. Apakah kalian harus menunggu
sampai menjadi fakir yang melupakan atau menjadi kaya yang melampaui batas. Orang fakir itu beda dengan orang miskin. Karena kalau orang miskin itu masih punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi, itu disebut miskin. Kalau fakir itu lebih parah, hidupnya luntang-lantung, jadi pengangguran. Biasanya orang fakir itu lebih banyak susahnya dibandingkan senangnya. Makanya bahasa Rasul au faqran munsia, ataupun kefakiran yang melupakan. Karena orang fakir itu pasti akan melalaikan semuanya. Lupa sholat, lupa zakat. Mungkin nggak mungkin zakat orang fakir, yang nerima zakat yang ada. Lupa puasa, gitu. Lupa tanggung jawab kepada keluarganya. Karena yang difikirkan orang fakir itu bagaimana caranya cari makan. Gimana caranya ini bayar kontrakan. Ya. Itulah orang fakir. Karena kebanyakan orang fakir itu biasanya dilalaikan dari agama tuh. Karena di otaknya hanya dunia saja. Mikir besok makan apa, anak saya makan apa gitu. Makanya kalau orang fakir diajak ngaji, apa jawabannya? Yang ngasih makan anak saya siapa katanya? Masa saya pulang bawa dalil katanya? Nggak mungkin dimakan lah dalil itu. Jadi orang-orang fakir ini kasihan. Atau sebaliknya, atau orang kaya tapi melampaui batas. Ulama mengatakan bahwa sirrut tughyan, rahasia bejatnya orang itu rata-rata dari kekayaan. Ada orang di masa dia masih miskin, belum kaya tuh, rajin sholat, rajin ngaji, silaturahim, senyumnya lebar itu. Itu kalau sudah kaya, pelitnya melintir itu. Bakhilnya tingkat dewa. Senyum pun dia bakhil. Apalagi ngasih duit. Ya. Karena hakikatnya orang kaya itu, kalau tidak beriman, itu kayak orang miskin. Kalau sedekah itu kayaknya hilang duitnya. Persis seperti Korun. Korun itu dulu orang baik. Jangan disangka Korun orang jahat. Korun itu pembaca kitab Taurat. Suaranya indah banget. Bani Israel suka kalau Korun baca Taurat. Suaranya bagus, qori dia. Tapi setelah minta doa Nabi Musa supaya diberikan kekayaan, diijabah pula oleh Allah. Kayalah si Korun ini. Sudah kaya, bakhil. Sudah bakhil, nentang Nabi lagi. Sudah nentang Nabi, kufur. Datang petugas zakat untuk mengambil hartanya. Apa kata Korun? Enak saja kau dapat. Innama utitu min ilmin indi. Ini loh saya kaya itu. Bukan dari Allah katanya. Bukan dari Tuhannya Musa katanya. Ini kaya ini karena kecerdasanku. Dia tidak menasabkan nikmat kepada Allah, dinasabkan pula kepada dirinya. Makanya Allah katakan fakhasafna bihi wa bidarihil arda. Allah tenggelamkan si Korun ke perut bumi seharta-hartanya. Makanya kalau orang ngorek tanah dapat uang, harta Korun kan itu ya. Sampai nemu dompet aja dibilang harta Korun. Padahal bukan dompetnya si Korun. Ya. Maka jangan sampai kemudian kekayaan itu melampaui seseorang dari batas kadar kehidupan dia. Jadilah Nabi Sulaiman. Sulaiman itu di dunia sejak zaman Adam sampai hari ini tidak ada yang lebih kaya melebihi Sulaiman. Tidak ada. Kekuasaannya terbentang hampir separuh dunia. Jin ditundukkan dia, hewan ditundukkan dia, angin ditundukkan dia, awan ditundukkan dia. Mana ada nabi yang ditundukkan kecuali Sulaiman. Tapi Sulaiman tidak sombong. Dia mengatakan, hadza min fadli rabbi. Ini semua nikmat yang Allah anugerahkan itu semua karunia Allah. Dia nasabkan itu dari Allah, bukan dari dirinya. Tidak seperti Korun, ini kekayaan milikku katanya. Kalau Sulaiman tidak. Ini kekayaan dari Allah, sengaja oleh uji saya, bisa syukur atau kufur. Kan mantap itu Sulaiman. Makanya kekayaannya tidak dihancurkan, tidak seperti Korun. Lah dua perkara ini,
faqran munsia, kefakiran yang melupakan, atau ghinan mutgia, ataupun kaya yang melampaui batas. Maksudnya Nabi itu apa? Begini maksudnya. Kalau kita diberikan kecukupan hidup sekarang, ya masih bisa makan, masih bisa hidup. Mungkin yang sudah berkeluarga ya cukuplah, ada yang dimakan, ada yang disimpan, gitu ya. Ada waktu kan untuk ibadah itu. Ibadah, badiru bil amal, segera ibadah sebelum datang kefakiran. Ya. Sebab kalau datang kefakiran, kata Rasul, au faqran munsia, kebanyakan orang fakir itu lupa segalanya. Karena di otaknya itu dunia. Gimana cara cari duit? Bayar kontrakan, gimana cari makan. Itu sih yang dipikirkan dia. Ya. Ataupun ketika kita susah gitu ya, belum ada pekerjaan, ya adalah pekerjaan. Ada waktu untuk ibadah. Nanti kalau Allah berikan kekayaan tuh, supaya jangan melampaui batas, karena sudah terbiasa. Karena biasanya saya ulangi tadi, kalau ketika kita fakir tidak segera beramal, kemudian jadi kaya, makin tidak bisa beramal. Saya itu punya kawan orang awam, umurnya 60 tahun, pengusaha besar, kaya orangnya. Rumahnya di mana-mana. Handphonenya saja 3 di tangannya, padahal cuma 2 tangannya. Cemana yang satunya itu? Pegang sama apa tuh? Subhanallah, ngobrol sama saya itu udah direken gitu. Ngobrol sebentar, maaf ya Pak Ustadz, ambil handphonenya. Udah selesai ngobrol lagi, maaf Pak Ustadz yang ini. Ya Allah, saya bilang. Jadi nggak dihargai kita ini. Padahal kekayaannya, kalaupun dia sudahlah pensiun, nggak usah kerja lagi, itu 7 turunan nggak habis itu. Tinggal ibadah saja. Ya. Tapi rupanya makin kaya ini, kayak bahasa kita, tua-tua keladi kan begitu, makin jadi dia nggak jelas ya. Begitulah orang kaya. Kalau tidak beriman seperti itu, sebenarnya bagi orang yang beriman, kaya itu baik, sebagaimana bagi orang yang beriman, miskin juga baik. Dua-duanya baik bagi orang yang beriman itu. Miskin baik bagi dia, kaya pun baik bagi dia, karena Rasul yang mengatakan ajaban li amril mu'min. Heran, kata Rasul itu, perkaranya seorang mukmin itu. Kenapa? Kalau ditimpa musibah, sabar dia. Kalau diberikan nikmat, syukur dia. Dua-duanya baik bagi dia. Karena terkadang begini, ada hamba-hamba Allah itu sengaja Allah buat miskin, tidak dibuat kaya-kaya. Sebab kalau dibuat kaya makin bejat dia. Tapi ada hamba-hamba Allah dibuat kaya, tidak pernah miskin. Sebab kalau dibuat miskin bisa kufur dia. Ya. Sehingga distabilkan sama Allah. Jadi orang yang beriman itu memang orang pilihan Allah. Karena apa sih yang dibanggakan? Kaya. Kekayaan itu bukan kebanggaan. Karena kekayaan itu berserikat antara mukmin dan kafir. Qarun kaya, Sulaiman kaya. Satu mukmin, satu kafir. Abu Jahal kaya, Abu Bakar juga kaya. Satu mukmin, satu kafir kan itu. Kekayaan ini berserikat. Orang kafir kaya, orang yang beriman juga ada yang kaya. Makanya tidak ada kebanggaan kekayaan itu. Kekayaan itu akan bermanfaat kalau yang memegangnya orang soleh. Makanya Rasul mengatakan malun soleh li rajulin soleh. Harta yang baik itu kalau yang megang orang baik. Tapi kalau yang megang orang jahat, habislah kekayaan itu. Dibuatnya jahat. Sama dengan orang miskin. Yang heran itu ada orang miskin sombong. Ini lebih parah lagi nih. Kalau orang kaya sombong, mendingan. Ada yang disombongkan. Kaya loh saya. Orang miskin sombong, apa yang masa rumahnya, bangga dengan rumahnya yang reot gitu. Nggak pantas orang miskin sombong itu. Makanya orang miskin sombong lebih berat dosanya dibandingkan orang kaya sombong. Kenapa? Karena orang miskin sombong tidak ada yang mendorong untuk disombongkan. Kalau ada orang kaya sombong, ada yang mendorong sombongnya. Kayaknya itulah mendorong sombongnya. Lah kalau orang miskin sombong ini ceritanya, apa yang mau disombongkan? Nggak ada. Makanya kata Nabi SAW, bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Pertama, jangan sampai datang kemiskinan yang melupakan atau kekayaan yang melampaui batas. Ini 2. Yang ketiga, au maradan
mufsidah. Atau jangan sampai datang sakit yang merusak badannya. Lihat orang kena stroke itu, yang terbaring itu. Saya punya tetangga itu, stroke. Itu di kursi roda saja. Saya tanya sudah berapa tahun? Sudah 3 tahun. Ngomong pun tak bisa, sudah menyon tuh ininya, mulutnya. Tidak bisa. Ini yang nggak bergerak, 2 tangannya begini. Jadi kalau ke kamar mandi dibopong sama anaknya. Sudah 3 tahun. Ya. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, mumpung sehat gitu maksudnya ya. Bersegera beramal. Nanti kalau sakit terduduk kayak gini, orang sakit itu susah. Ketika sehat dia bisa jalan ke sana kemari, ketemu orang si fulan si alan gitu ya. Senyum lebar, cerita bercanda, itu sehat. Orang sakit mana ada kepikiran. Mau jalan kemana, kaki pun setruk. Mau ngomong gimana, mulut pun menyon gitu ya. Nggak bisa ngomong orang sakit itu. Entah apa yang dipikiran dia, yang jelas pasti kepikiran orang sakit itu, kalau kelamaan pasti ingin mati. Kepikirannya itu. Ah, daripada saya nyibukin keluarga saya, udah dirawat, kasihan mereka, mati aja laku. Itu orang sakit ya. Biasanya otaknya itu mau mati saja. Dikiranya kalau mati itu istirahat, salah dia. Makin stres di kuburan, ditanya mungkar dan nakir dia. Ya. Jadi jangan sampai kemudian sakit. Apalagi begini ya. Terkadang ada orang sakit itu double sakitnya. Maksud double itu gimana? Pertama, orang ini sakit, terkadang masihlah diobati dengan ada orang yang datang, berkunjung, tetangganya berkunjung, keluarganya berkunjung. Pertanyaannya, sampai kapan dia berkunjung? Saya nggak yakin kalau saya lihat di komplek-komplek perumahan itu, mengunjungi orang sakit itu mungkin sekali saja tuh. Rame-rame dari masjid, kumpul-kumpul, yuk kita datang ke orang sakit. Oh, pertama datang, Masya Allah, bawa anggur, bawa buah, bawa mangga, bawa pisang, bawa beras. Walaupun yang makan yang jaga kan itu. Tapi kan minimalnya itu bisa meringankan hatinya orang sakit kan. Kalau datang berkunjung itu senang dia. Senang rasanya. Itu bisa mengobati sebenarnya. Tapi berapa tahan dia berkunjung? Tidak mungkin tiap hari berkunjung. Sebulan, 2 bulan, nggak yakin. Kalau sudah sakitnya menahun, nggak ada orang yang berkunjung lagi. Bukan orang lain, keluarganya pun sudah bosan berkunjung. Paling yang ngurus orang dekatnya saja kan. Entah istrinya, entah anaknya kan. Kadang-kadang kalau istrinya jahat, minta cerai dia. Capek ngurus kau ini katanya. Bagus aku cari suami yang sehat katanya. Itu kalau otaknya diletakkan di dengkul tuh. Ya. Kayak gitu tuh. Biasanya ditinggalkan. Lah kalau sudah seperti ini nih, ya. Terkadang orang sakit itu bukan dia merasakan sakit karena sakitnya, tapi karena tidak ada orang yang mengunjunginya. Sakitnya itu di sini tuh. Sampai ke dada tuh. Jadi double sakitnya, sudah sakit, nggak ada orang jenguk, makin sakit, kuadrat jadinya. Itulah susahnya orang sakit tuh. Makanya kata Rasulullah, sebelum sakit, beramal. Nanti kalau sudah sakit, ke masjid aja tidak bisa. Mau sholat betul aja, di atas sajadah tidak bisa berdiri saja orang stroke. Apalagi terduduk terbaring, makin tak bisa. Mau kemana coba? Rasul ingatkan tuh, segera beramal sebelum datang sakit yang merusak. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat, kata Nabi SAW, au haraman mufannida. Segera beramal sebelum datang pikun yang menghilangkan akal. Orang pikun itu 11-12 dengan anak kecil. Umur 3-4 tahun itu kurang lebih saja, nggak berakal kan. Tetapi terkadang orang pikun lebih susah ngurusnya dibandingkan ngurus anak kecil yang belum berakal, walaupun sama-sama tidak berakal. Anak kecil itu mungkin susah ya kan, kadang-kadang nyusahin orang tuanya, kadang nangis tengah malam gitu ya. Tetapi kan kadang juga tak nangis, kadang tidur. Capeklah dibuatnya orang tua tuh, gara-gara anak kecil itu. Tetapi lebih capek lagi ngurus orang pikun. Mau kesel marah sama orang tua takut durhaka, ya kan? Tidak marah, degil, susah jadinya kan. Serba salah ngurus orang tua pikun itu. Karena nggak bisa apa-apa kita. Kadang berak di celana, kencing di celana gitu.
Kadang merusak barang kalau dia jahat. Makanya para ulama mengatakan biasanya kebiasaan orang pikun itu dilihat kepada sebelum dia pikunnya. Kalau sebelum pikunnya dia suka ngaji, suka zikir, suka ibadah, nanti kalau dia pikun itu yang keluar tuh dari mulutnya tuh. Tapi kalau sebelum pikunnya suka latah, ngomong sama orang, entah apa-apa yang diucapkan, nanti kalau pikun itu juga yang keluar. Ya. Makanya Rasul mengatakan segera beramal sebelum datang kepikunan yang menghilangkan akal. Orang pikun itu susah, ya. Ini yang keempat. Yang kelima kata Rasul, au mautan mujhizan. Segeralah kalian beramal sebelum datang kematian mendadak. Di zaman dulu kematian mendadak ya ada, tapi tidak sebanyak di zaman sekarang. Kematian mendadak itu di zaman sekarang sudah hampir tiap hari. Entah karena musibah. Lihat di Jawa Barat tuh, di Cianjur. Apakah orang yang mati itu perasan bahwa rumahnya akan gempa, kemudian ketimpa atap, kemudian mati? Kan dia nggak tahu. Kalau tahu nggak mungkin dia tinggal di rumah lah, selamat dia. Karena tidak tahu itulah dia mati di situ. Tahu-tahu mati saja, ketimpa mati. Padahal dia tidak tahu kalau akan ada gempa. Saya pernah ke Lombok, waktu terjadi gempa Lombok, satu kabupaten itu rata. Rata, bukan satu kecamatan, satu kabupaten. Itu dalam hitungan detik, bukan menit. Detik, gitu. Roboh semuanya. Ketika BMKG mengumumkan akan ada tsunami, pada naik ke gunung. Ini yang kena runtuhan, gak sempat ditolong. Kalau sempat ditolong masih hidup. Karena takut kena tsunami, naik ke gunung, sampai di gunung tak jadi tsunami, turun lagi mau menyelamatkan, dah mati. Sebenarnya kematian mendadak ini macam-macam. Tahu-tahu banjir, tahu-tahu gempa, tahu-tahu tsunami, tahu-tahu puting beliung. Itu yang besar lah, yang kadang-kadang bukan hanya 100, bahkan ribuan jiwa itu melayang dalam hitungan menit saja. Tapi yang hari-hari tengok di jalan tuh, Anda ini sudah beli motor baru lagi, motornya baru, belum keluar platnya lagi. Ya, remnya mantap, ya kan? Insya Allah nggak akanlah kecelakaan di jalan itu, karena motornya bagus. Pelan-pelan lah kita naik motor di pinggir jalan. Semua peraturan lalu lintas dia ikuti. Rupanya bukan dia yang nabrak, dia pula yang ditabrak, mati. Coba. Di jalan raya ini serba salah. Mungkin nabrak, mungkin ditabrak. Yang ugal-ugalan banyak kena tabrak, yang hati-hati pun kena tabrak, yang ugal-ugalan. Apalagi di Batu Haji, siliwar-siliwar nggak jalan, kan gitu. Kayaknya nggak ada lampu merah di Batu Haji, semua main tabrak saja kan itu. Coba bayangkan, kematian mendadak. Kalau dulu biasanya orang yang cepat mati itu yang tua-tua. Ya kalau dulu itu orang-orang tua itu. Sekarang enggak. Anak-anak tanggung yang banyak mati. Kenapa? Karena orang tua di zaman sekarang tak pandai naik motor. Apalagi gabung sama grup trek-trekan. Nah, ada itu anggotanya nenek-nenek, kakek-kakek, anak-anak tanggung semua. Itu yang mati-mati itu. Yang cepat mati kan itu tuh. Jadi sekarang ini yang muda-muda itu cepat mati dibandingkan yang tua tuh. Dari sini kita ketahui bahwa kematian itu tak ada tanda. Jangan dibilang kau sudah tua dekat mati, besok kau yang mati. Ya. Karena tidak bisa masalahnya. Orang tua, muda sama saja. Atau mungkin orang sakit sudah bertahun, kita katakan mau mati, banyak yang menjaga mati duluan. Ya. Lah dari sini jangan sampai kita ini mati mendadak, kata Rasulullah, badiru bil amal, segera beramal sebelum datang kematian mendadak. Sebelum tobat mati, apa yang bertanggung jawabkan di hadapan Allah? Ini yang nomor 5. Yang nomor 6 kata Nabi SAW, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Ataupun datangnya dajjal, dan itu keburukan perkara gaib yang ditunggu manusia. Tidak ada satu nabi dan rasul kecuali mengingatkan umatnya tentang fitnah dajjal. Nuh mengatakan, hei umatku, hati-hati dengan dajjal. Ibrahim mengatakan kepada umatnya, hati-hati kalian dengan dajjal. Nabi Saleh, Nabi Syuaib, semua para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW, mengingatkan umatnya hati-hati dengan dajjal.
Sampai-sampai disyariatkan dalam solat ketika tasyahud akhir, setelah kita membaca solawat kepada Nabi dan Nabi Ibrahim, kita disuruh membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi dajjal. Disuruh berlindung dari dajjal ketika solat. Setiap solat kita dianjurkan membaca itu, walaupun sunnah hukumnya. Saking menakutkannya fitnah dajjal itu. Bagaimana tidak menakutkan? Dukun yang sakti satu dunia dikumpulkan untuk melawan kesaktian dajjal, itu tidak ada apa-apanya. Dajjal ini kalau ngomong sama langit hujan dia. Ngomong sama bumi tumbuh dia. Datang ke kuburan, hei hidup kalian, hidup tuh orang yang di kuburan tuh. Walaupun itu jelmaan daripada syaitan. Tetapi begitulah kehebatan dajjal. Bayangkan 40 hari, yang satu hari pertama sama dengan setahun, satu hari kedua sama dengan sebulan, satu hari ketiga sama dengan sepekan, hari keempat dan sampai ke 40 hari sama harinya seperti hari biasa, tapi itu bisa mengelilingi satu dunia loh. Gimana caranya? Gimana caranya mengelilingi dunia tuh? Dan semua ikut dajjal. Sedikit sekali yang selamat dari fitnah dajjal itu. Makanya kata Rasulullah, kalau engkau ditakdirkan berjumpa dengan dajjal, jangan mau kenalan. Langsung kabur. Apalagi nantang-nantang. Ya kan? Falyan a'anhu. Pergi kau dari dajjal. Tundukkan pandanganmu. Sebab tidak ada yang selamat dari fitnah dajjal. Lah seolah-olah Rasul mengatakan, apakah nunggu dajjal muncul kalian beramal itu? Janganlah, gitu kata Nabi ya. Badiru bil amal, segera beramal. Atau yang terakhir, awis sa'atu was sa'atu adha wa amar. Atau yang terakhir, datang kiamat. Dan kiamat itu kalau datang adha wa amar, sangat membahayakan dan sangat menakutkan. Kiamat itu ada dua. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Ya. Yang jelas-jelas kiamat itu adalah kematian. Kata Rasul, idza mata ahadukum qamat qiyamatuhu. Kalau mati salah seorang di antara kalian, tegaklah kiamat kepada dia. Itu yang pasti. Kenapa kematian itu sebuah kepastian? Karena Rasul membatasi umur. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umatku berkisar 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit yang melewati 70 tahun itu. Umat Islam itu sedikit. Di bawah 7 tahun rata-rata sudah meninggal. Kalaupun ada yang hidup, saya belum pernah mendengar ada orang usia 200 tahun. Paling tinggi saya pernah mendengar itu 120 tahun aja. Itu pun sudah kasihan, mata sudah tak melihat, telinga sudah budek, jalan pun sudah susah. Lebih baik mati loh orang kayak gini nih. Ya, hidup pun susah dia. Harus dibantu orang, nyusahin orang terus gitu ya. Artinya keumuman manusia, karena Rasul kan berbicara keumuman. Bahwa kebanyakan manusia itu usianya dibatasi sampai 70 tahun saja. Jadi kan jelas tuh waktu kematian kita seberapa kan, kita bisa kalau umpamanya di antara ada orang yang usianya 60 tahun berarti jatahnya 10 tahun saja tuh. Sudah bisa dikira-kira di kematian dia tuh. Kalaupun lewat tidak banyak dari 70 tahun. Makanya kematian itu sebuah kepastian gitu ya. Kalau kiamat itu belum pasti. Bukan kejadiannya belum pasti, tapi waktunya belum pasti. Apakah 100 tahun ke depan, apakah 1000 tahun ke depan, wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi kalau kematian kan sudah jelas gitu ya, dibatasi dengan usia. Makanya sebelum datang kiamat kecil, apalagi kiamat besar, badiru beramal. Nah, segera beramal. Saya tutup kajian ini, kita buka tanya jawab. Ada seorang alim namanya Fudail ibn Iyad rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Dia ngobrol sama seorang kakek yang sudah 60 tahun. Kata Fudail ibn Iyad, kam umrah, berapa sih umurmu? Kata kakek ini, situna aman, aku usianya 60 tahun wahai imam. Kata Fudail, oh 60 tahun berarti kau sudah lama berjalan menuju Allah. Karena usiamu sudah lama, sudah panjang. Berarti harusnya sudah jauh kamu, sudah dekat dengan Allah. Ya. Maka kaki ini mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tentu semua akan kembali kepada, semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, wahai kakek, tahu enggak makna inna lillahi wa inna ilaihi rajiun itu? Enggak tahu katanya. Fasirnya, coba fasirkan imam apa maknanya?
Maka Fudail bin Iyad mengatakan, innalillah itu artinya kita ini semua hamba Allah. Kita menghambakan diri kepada Allah. Jangan pernah menyombongkan diri. Kita ini hamba. Ya hamba bagaimana bersikap kepada tuannya. Antum saja pekerja, hormat sama bosnya. Ini kita ini hamba kepada yang menciptakan kita. Dan kita akan menghadap Allah. Dan kalau sudah menghadap berarti mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan di dunia. Kemudian orang tua ini terdiam dan mengatakan, ya imam, bagaimana caranya ya supaya aku selamat dari hisab? Kata Fudail bin Iyad, gampang sebenarnya. Apa itu? Tuhsin ma baki. Perbaiki waktu yang tersisa untukmu, Allah mengampuni dosa yang sekarang dan yang telah berlalu. Tapi kalau engkau berbuat jahat dengan yang sekarang, Allah akan mengadab dengan waktu sekarang dan dosamu yang lalu. Ya. Artinya bahwa kalau kita sekarang mau berbuat baik, ya kan, sudah dengarkan kajian, sudah banyak hijrah, segera kapan lagi? Ya, jangan anak muda, kan usia saya kan masih muda, belum 40 tahun. Nanti kalau sudah 40 tahun ngomong lagi, kan belum 50 tahun katanya. Nanti kalau sudah 50 tahun ngomong lagi, kan belum haji. Nanti kalau sudah haji, kan belum 2 kali. Sampai kapan tobatnya? Manusia ini tulul amal, banyak angan-angannya. Ya, makanya jangan dituruti hawa nafsu itu. Karena Rasul mengatakan, ada sebagian ulama yang melemahkan, tapi ada juga yang mensahihkan hadisnya. Kata Rasul, la yu'minu ahadukum hatta hawahu taba'an lima ji'tubi. Tidaklah sempurna iman seseorang sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku perintahkan. Maksudnya gimana? Saya contohkan 2 manusia. Dua-duanya peminum khamr. Si A minum khamr, si B minum khamr juga. Akhirnya entah kenapa tobat dua-duanya. Habis dengerin kajian, tobatlah. Si A akhirnya tobat, tak mau minum khamar lagi. Si B juga sama-sama tobat. Cuman si A ini, kalau dia lihat botol khamar itu, walaupun sudah bertobat, kadang-kadang masih kepengen. Tapi takut karena haram. Ya. Yang si B ini memang murni-murni dia benci sama khamar. Kalau lihat botol maunya dihancurkan saja. Itu beda si A dengan si B ini. Karena si B ini yang betul-betul sudah hijrah, dia benci dengan maksiat, dia bisa menundukkan hawa nafsunya kepada syariat. Tapi yang si A ini belum bisa menundukkan karena masih ada benih-benih cinta itu. Ya. Ada cinloknya di situ ya, cinta lokasi minum khamr dulu itu, jadi masih kepandang tuh botol itu. Kapanlah saya minum itu lagi gitu ya. Enggak lah, haram. Itu kan masih ada hawa nafsunya di situ. Belum bisa menundukkan. Itu ya. Jadi pentingnya seseorang itu bersegera melakukan amal soleh. Wallahu a'lam. Sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini kan nasihat sederhana saja ya. Iya, silakan. Wallahu a'lam. Ada? Sudah lemes semuanya. Iya, sudah meredup semuanya. Taib, kalau nggak ada, ya lebih cepat lebih baik. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.